Terima kasih saudara masih setia menyaksikan Sahur Time bersama saya Kang Amin dan masih ditemani Kiai Haji Misbahul Munir. Sebelum melanjutkan perbincangan kita, saya kembali mengingatkan saudara di rumah yang ingin berdonasi di dakwah peduli COVID-19 yang nantinya donasi itu akan disalurkan kepada para guru ngaji, santri majelis taklim dan pesantren yang terdampak COVID-19 bisa melalui rekening BCA 29120900915 atau bisa melalui situs kitabisa.com dengan memindai QR Code yang terdapat di layar televisi Anda. Nah, pagi ini kita kedatangan tamu narasumber yang istimewa yakni Staf Khusus Presiden, Bapak Dias Hendro Priyono. Assalamualaikum, Pak. Silahkan, Pak. Sehat, Mas Dias. Sehat, ya. Silakan duduk, Pak. Ya. Silakan. Saudara, Pak Dias Hendro Priyono adalah staf khusus Presiden Republik Indonesia, Pak ya. Nah, khususnya di wabah COVID ini barangkali ada yang disampaikan kepada masyarakat tentang persiapan-persiapan menjelang Ramadan agar tidak mudik atau persiapan-persiapan lainnya. Ya, saya rasa sebelumnya mungkin saya ingin mengucapkan belasungkawa, berduka cita pada korban COVID yang sudah 800-an. Tapi kita juga ada kabar baik karena yang sembuhnya pun juga makin lama makin banyak. Alhamdulillah. Ya. Dan ini penyakit ini bisa kena siapa saja, mau menteri, mau bupati ada yang meninggal, bahkan bayi pun juga bisa kena. Jadi kita cukup sedih dengan kejadian yang sedang melanda di negeri kita ini dan dunia. Dan terkait pemerintah, saya rasa pemerintah kita harus percaya bahwa pemerintah telah bekerja dengan cepat dan dengan baik karena setelah kejadian ini bukan saja pemerintah memberikan larangan dan pembatasan seperti PSBB, larangan mudik, larangan untuk berpergian kemana-mana, dan ada penundaan PON, penundaan pilkada, tapi juga bantuan. Bantuan kepada masyarakat, bantuan seperti BPNT, dan ada kartu prakerja yang ditweak sedikit untuk menjadi bansos, bukan saja pelatihan, lalu ada bantuan khusus yang terkait corona ini, misalnya sembako yang dibagikan oleh Presiden kepada 2,5 juta warga miskin di DKI dan juga 1,3 di sekitar DKI. Lalu ada penggratisan listrik untuk yang dayanya 450 dan 900, 50% diskon yang untuk 900 volt ampere. Ada juga cashback untuk BBM. Ada keringanan membayar cicilan, keringanan untuk perumahan, dan lain sebagainya. Lalu juga pemerintah pusat sudah meminta kepada kepala daerah dari Kemendes agar dana desa juga difokuskan untuk menanggulangi COVID, dan juga Kemendagri bahwa ada refocusing dari APBD agar juga membantu COVID. Jadi artinya perlu ada kepercayaan lagi bahwa pemerintah telah bekerja untuk menanggulangi ini, dan kita kalau bisa ikuti saja himbauan dari pemerintah untuk tetap di rumah. Mungkin begitu. Baik, Pak Dias, sebagai staf khusus Presiden RI, apa saja sih tugasnya terutama dalam masa pandemi COVID ini? Apa ada penyesuaian-penyesuaian atau gimana? Yang pasti sudah harus kerja di rumah. Kalau penyesuaiannya hanya itu. Selain dari itu, semua juga sama saja. Jadi apa yang kita kerjakan sehari-hari itu sama saja, hanya bedanya sekarang dilakukan dari rumah. Dan saya rasa kita perlu juga men-note atau meng-highlight bahwasanya yang dilakukan pemerintah ini bisa menjadi pelajaran bahwa dalam menghadapi COVID ini kita harus bekerja sama. Pusat, daerah bekerja sama dengan baik, tidak seperti misalnya di luar negeri. Kita lihat kayak di Brasil, ada demo di kota Brasilia, orang rakyat itu protes-protes karena tidak mau lockdown. Malah presidennya Jair Bolsonaro, dia ikut memprotes menyalahkan gubernurnya yang melakukan lockdown. Di Amerika, protes di berbagai state, berbagai daerah, dan bahkan ada satu tempat di Lansing, Michigan, beberapa saat yang lalu, protesnya dengan menggunakan senjata, Pak. M16. Jadi ada banyak orang itu
protes dengan itu, malahan Presiden Trump nge-tweet membela orang itu dan justru menyalahkan gubernurnya. Karena beda partai. Nah, karena ini kan semua dari right wing dan semua ini adalah pendukungnya Bolsonaro di Brazil, yang di Amerika pendukungnya Trump, sehingga dalam kesempatan ini mereka mencari kesempatan bagaimana caranya untuk mendapatkan dukungan politik di tengah pandemi. Dan menurut saya ini hal yang di Indonesia tidak terjadi. Bahkan di Indonesia ketika ini terjadi, terlihat ada kerjasama yang baik antara pusat dan daerah. Pak Anies waktu itu meminta bahwa di DKI warga yang miskin yang perlu ditolong itu ada 3,6, tapi DKI hanya bisa membantu 1,1. Pusat di situ datang untuk membantu memberikan sembako senilai 600.000 untuk orang-orang yang tidak bisa di-cover. Jadi yang terjadi di Indonesia ini beda dengan di daerah-daerah negara lain. Mungkin itu juga termasuk berkahnya Ramadan, Kiai. Berkahnya Ramadan. Jadi alhamdulillah Kang Amin, ini merupakan pemandangan yang luar biasa. Saya mengatakan Corona dalam suasana Ramadan ini, Pak Dias, ini lebih masyarakat lebih adem. Karena orang kalau tidak ada kegiatan Ramadan rasanya suntuk kalau tidak bisa keluar. Tapi kalau sekarang kan sambil menunggu sahur, menunggu berbuka puasa, itu sedikit masyarakat itu tidak bergejolak. Termasuk beberapa demonstrasi harus di-cancel. Ya. Nah itu saya yang katakan barokah Ramadan ini. Itu baik, Kang Amin. Pak Dias, jadi dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, termasuk memberi gratis listrik untuk yang 450 watt, dan beberapa kemudahan lain termasuk bantuan-bantuan sembako, apakah itu dalam hitungan pemerintah cukup efektif? Saya rasa iya, cukup efektif karena sasarannya juga tepat kok gitu. Tapi kita juga harus mengapresiasi masyarakat ya, bahwasanya krisis ini tidak akan bisa selesai tanpa partisipasi yang baik dari masyarakat juga. Pemerintah sendiri tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Ini harus ada kerjasama tadi yang saya bilang pusat daerah dan juga dengan masyarakat. Dan saya rasa kita perlu mengapresiasi masyarakat Indonesia karena ternyata masyarakat Indonesia ini masih bisa diatur, gampang diatur. Dan tidak seperti di negara lain lah. Tapi ada lucunya juga. Karena saya lihat survei bulan lalu SMRC atau SMRC itu bilang bahwa 89% orang Indonesia tidak mau mudik. Hanya 11%. Tapi kalau 11% ini sama saja dengan 20 juta. Nah, kalau data mudik 2017-2018 itu yang mudik 20 juta, 21 juta. Jadi artinya survei ini orang Indonesia tetap saja mau mudik. Tapi itu bulan lalu, sekarang sudah beda tentunya. Tapi ya itu lagi, orang Indonesia ini ternyata yang pertama kita harus apresiasi bahwa masyarakat kita ternyata masih menghormati tenaga medis dan masih bisa gampang diatur. Contohnya misalkan di India di satu daerah namanya Uttar Pradesh, di situ ada 21 orang jamaah tabligh yang di karantina. Di situ mereka malahan mencaci maki tenaga medis. Malah ngata-ngatain tenaga medis. Terus di daerah sedikit selatan dari India, di Madhya Pradesh, tenaga medis mau datang ke satu kampung untuk ngecek pasien. Di sana malah tenaga medis diludahin. Di Indonesia kita lihat di sosial media di mana tenaga medis menjadi pahlawan. Dukungannya sangat banyak ya. Jadi saya rasa ini hal yang baik yang perlu kita contoh dan perlu kita angkat bahwa masyarakat Indonesia itu masih mengapresiasi tenaga medis dan selain itu mereka pun juga ternyata masih gampang diatur. Kalau tadi saya bilang di Brasil sudah demo, di Amerika di banyak state, bahkan di North Carolina dan di Michigan protesnya dengan senjata M16. Di Rusia ada protes, di Berlin ada, di Indonesia hal-hal seperti ini baik. Ada. Kira-kira kan meskipun kita cukup tertib lah ya, tetapi tetap aja ada yang melanggar, entah itu dengan berbagai upaya tetap mudik atau melanggar peraturan-peraturan PSBB, misalnya berkendara lebih dari 3 atau 4 orang, itu bagaimana itu? Ya saya rasa orang itu kan tidak tertib karena ada kebutuhan-kebutuhan esensial ya yang tidak bisa terpenuhi, jadi dia mungkin harus bekerja sana, harus bekerja sini. Yang hal-hal seperti ini memang kita mungkin harus sedikit longgar. Tapi untuk hal-hal yang tidak esensial ya atau non esensial itu
itu yang menurut saya memang perlu ada penegasan bahwasanya tidak boleh ya, artinya tidak boleh gitu. Ya. Nah, Kiai gimana ini? Kan ini mayoritas Muslim, Ya. tapi masih banyak yang bandel-bandel itu. Gimana sih hukumnya bandel itu, Kiai? Kadang-kadang orang nggak sadar bahwa melawan pemerintah ini sama juga melawan aturan Allah. Dan harus diingatkan itu. Kita itu diperintahkan atiullah, taat kepada Allah. Wa atiur Rasul, taat kepada Rasul. Wa ulil amri minkum. Dan pemerintah. Nah, kalau kita tidak patuh, kacau Kang Amin. Ini bahaya. Karena jangan dibentur-benturkan. Saya itu mau sholat tarawih kok dilarang-larang. Nggak ada yang melarang. Pemerintah itu silakan tarawih tapi jangan berkerumun. Kan bisa sholat tarawih di rumah. Itu Kang Amin. Baik, Pak Dias. Jadi apa saran Pak Dias untuk masyarakat? Karena ini sudah mulai menjelang separuh kedua bulan Ramadan. Mungkin akan ada mudik termasuk kebutuhan yang mungkin meningkat karena lebaran dan lain sebagainya. Nah, termasuk juga mungkin bagaimana sih menyikapi hoax di tengah pandemi ini? Saya rasa kalau masyarakat sekali lagi kita harus apresiasi karena tadi ya setelah saya bilang itu masih mengapresiasi tenaga medis dan masih gampang diatur. Tapi juga menurut saya mohon maaf ya, kalau orang beragama itu menurut saya tidak hanya berhenti di ibadah atau di ritualnya saja, tetapi juga menjalani ajaran-ajaran agama itu sendiri. Jadi bukan berarti, saya udah ibadah, udah selesai, tidak perlu apa-apa. Ini bukan seperti absensi di kantor atau di sekolah gitu. Tapi ada ajaran-ajaran agama lainnya yang perlu kita jalani. Ujung-ujungnya itu apa? Agama diturunkan agar manusia bisa hidup adil, tentram, maju, sejahtera, berdampingan, saling membantu, gotong royong satu sama lain. Ya. Dan menurut saya ukuran bahwa kita ini orang Muslim yang bagus atau yang baik atau bukan, itu bukan dari misalkan, bukan dari berapa gereja yang izinnya bisa kita batalkan, bukan dari berapa wihara yang bisa kita bakar, tetapi ukuran kita ini orang Muslim yang baik atau tidak, itu diukur dari berapa manusia yang bisa kita bantu pada saat manusia itu membutuhkan bantuan kita. Dan saya rasa saat ini adalah saat yang paling tepat untuk membuktikan kita ini benar-benar orang Muslim yang baik atau hanya sekedar Islam KTP. Baik, terima kasih. Jelas sekali Pak Dias. Jadi Pak Kiai, perbincangannya sangat menarik. Tapi bagaimanapun juga kita punya janji pada para pemirsa seperti sebelum-sebelumnya, yakni amalan atau doa ijazan. Nah, pada pagi ini adalah amalannya, bagaimana yang dibaca, apa bacaannya atau apa doanya agar terhindar dari penyakit mata, Kiai. Pak Dias, ini di Kompas TV ini kalau segmen ketiga Kang Amin selalu hazanah pesantren dikeluarkan. Ini doa itu kita katakan senjata kita. Maka di antara yang saya ajarkan kepada pemirsa agar tidak sakit mata. Ini kalau Pak Dias bisa hafal, alhamdulillah, tapi bisa diulang nanti. Jadi para pemirsa ikutin bacaan saya, kalau tidak bisa mengikutin hafalkan saja nanti. Yakni ada sebuah catatan di dalam kitab Tausyih, syarah daripada kitab Fathul Qorib. Itu dikatakan begini Pak Dias, barang siapa yang menghafalkan doa ini tidak akan sakit mata selama-lamanya. Lah ini barangkali menjadi hazanah kita dan saya ingatkan kepada para jamaah di rumah untuk mengikuti bacaan saya. Ya nadhirayya biyaquba u'idhukuma bima sta'adha bihi ilmasahul kamadu qamisu yusufa idh ja'al bashiru bihi bihaqqi ya'quba idhhaba ayyuhar ramadu. Kang Amin hafal? Baik ya, terima kasih. Insyaallah. Hafal insyaallah. Amin Pak. Amin. Baik, terima kasih kami sampaikan untuk Pak Dias Hendro Priyono yang sudah hadir di Sahur Time dan banyak memberikan informasi yang berguna untuk kita semua. Saya mengingatkan kembali bagi saudara yang ingin berdonasi di dakwah peduli COVID-19 untuk para guru ngaji, santri majelis taklim dan pesantren yang terdampak COVID-19 bisa melalui rekening BCA 29120900915 atau bisa melalui situs kitabisa.com dengan memindai QR Code yang terdapat di layar televisi Anda. Selain donasi, Anda juga bisa menyalurkan zakat melalui NU Care Lazisnu di nomor rekening yang tertera
tertera di layar televisi Anda sebesar Rp35.000 per individu. Tetap saksikan Sahur Time karena nanti Kiai Haji Misbahul Munir akan membimbing kita untuk berzikir bersama. Mari siapkan hati, ambil wudhu, siapkan diri. Sahur Time akan segera kembali setelah jeda berikut ini.